Baik, kemudian untuk materi presentasi yang akan kita sampaikan kali ini ada 8 bagian. Bagian pertama merupakan latar belakang. Baik, untuk latar belakang makalah kali ini, industri teknologi sangat bergantung pada talenta yang ahli di bidang AI, ML, dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian perusahaan NIT di sini menghadapi kebutuhan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas di tengah persaingan yang sangat ketat. Maka dari itu, perencanaan SDM yang baik menjadi kunci untuk keberlanjutan masa depan perusahaan. Kemudian rumusan masalah apa saja yang terbentuk dari makalah ini? Pertama, apa itu perencanaan SDM? Kedua, mengapa penting bagi perusahaan teknologi? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kemudian yang keempat, bagaimana contoh penerapannya di perusahaan seperti NIT ini? Yang terakhir, apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan SDM yang efektif? Selanjutnya ke bagian ketiga, ya ini ada di tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perencanaan SDM itu, mengetahui alasan pentingnya bagi perusahaan teknologi seperti NIT ini, kemudian untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya, serta melihat secara jelas mengenai penerapan perencanaan SDM ini dalam kasus nyata di PT NIT. Kemudian yang kelima ialah yang keempat, profil dari PT NIT. NIT adalah perusahaan pengembang solusi AI atau ML beserta perangkat lunak enterprise. Perusahaan beroperasi secara back-to-back dan SaaS dengan tim inti yang meliputi dari divisi engineering, data atau AI, kemudian dari produk, dari bagian sales, dan kemudian dari bagian people and culture. NIT memiliki visi untuk menjadi pemimpin teknologi AI di Asia Tenggara. Kemudian yang kelima adalah analisis mengenai situasi SDM perusahaan NIT saat ini. Saat ini NIT memiliki 86 karyawan dengan dominasi dari tim engineering dan data. Kemudian tantangan utama yang didapati adalah kurangnya talenta ML OPS, data engineer beserta QA automation. Selain itu, preferensi kerja fleksibel semakin meningkat sehingga perusahaan mesti menyesuaikan kebijakan kerjanya. Selanjutnya yaitu rekrutmen pada PT NIT. Memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan operasional. Lalu menetapkan indikator kinerja utama dan prosedur pengukuran merupakan bagian dari pengendalian yang dapat memungkinkan perusahaan memantau efektivitas penggunaan sumber daya dan kualitas hasil kerja dari PT NIT. Selanjutnya yaitu strategi dan implementasi, memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan operasional. Lalu menetapkan indikator kinerja utama dan prosedur pengukuran merupakan bagian dari pengendalian yang memungkinkan perusahaan memantau efektivitas penggunaan sumber daya dan kualitas hasil kerja. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. PT NIT sudah memiliki potensi SDM yang baik, tapi masih harus memperbaiki beberapa hal seperti gap pada kompetensi teknis, proses rekrutmen, dan kebijakan fleksibilitas kerja agar dapat bersaing di industri teknologi yang cepat berubah. Lalu PT NIT perlu mengoptimalkan ATS, yaitu untuk memperbaiki struktur seleksi, mempercepat upscaling, menguatkan kebijakan kerja fleksibel, dan membangun employer branding yang lebih kuat agar dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik dari PT NIT itu sendiri. Itu ada satu gambar umum dan tujuan. Makalah ini menganalisis proses perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia atau SDM di PT Nusantara Inovasi Teknologi atau NIT, sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak berbasis AI dan
ML tujuannya adalah mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelola SDM dalam menghadapi dinamika industri teknologi yang kompetitif. Yang kedua, profil perusahaan dan konteks strategis, yaitu ada bidang usaha, perusahaan teknologi B2B yang fokus pada pengembangan solusi AI, machine learning, dan integrasi sistem dan untuk sektor manufaktur, logistik, dan retail. Untuk model bisnis, ada pendapatan berasal dari lisensi platform, proyek kustomisasi, dan kontrak pemeliharaan. Yaitu visi misi berorientasi menjadi pemain utama di Asia Tenggara dengan menekankan inovasi, ITK, dan pengembangan talenta lokal. Yaitu 3. Analisis kondisi SDM saat situasi analisis saat ini, yaitu ada komposisi total 80 karyawan dengan distribusi 52% di engineering dan data menunjukkan fokus teknis yang kuat. Dan kedua, kesenjangan kompetensi teridentifikasi kekurangan kritis pada peran-peran spesifik seperti MLOps, engineer, data engineer, dan QA automation akibat persaingan global untuk talenta digital. Yang ketiga, tantangan modern. Perusahaan menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan preferensi kerja fleksibel atau remote hybrid pasca pandemi dan meningkatkan employer branding di tengah persaingan merebut talenta terbaik. Dan keempat, proses dan tantangan rekrutmen. Itu ada tahapan rekrutmen. Proses telah terstruktur meliputi search dan link edit komunitas referral. Itu seleksi awal dengan ATS, tes teknis, wawancara atau HR dan teknis, hingga onboarding. Yang kedua ada tantangan yang dihadapi, kecepatan pengalaman, ada kelangkaan talenta, fleksibilitas. Itu ada kelima, rekomendasi strategis dan rencana implementasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, makalah merekomendasi beberapa strategi kunci. Itu A. Strategis for planning atau SWP berbasis data, membangun model perencanaan untuk memproyeksi kebutuhan skill 12-24 bulan ke depan dan menggunakan HR analytic seperti time to fill dan quality of hire untuk pengembalian keputusan yang lebih tepat. Dan yang B, rekrutmen berbasis kompetensi atau skill first, menyempurnakan proses assessment dengan tes praktis atau coding text studi kasus dan wawancara behavioral berstruktur dengan rubrik penilaian yang objektif untuk setiap level jabatan. Yang C, penguatan employer dan branding candidate atau experience, meningkatkan citra perusahaan melalui kontak teknis, blog open source, dan memperbaiki pengalaman kandidat dengan memberikan umpan balik yang cepat dan transparan. Dan D, kebijakan kerja fleksibel, merumuskan dan mengomunikasikan kebijakan kerja hybrid dan remote dengan jelas untuk memperluas talent pool dan meningkatkan daya tarik. E, pengembangan internal dan people talenta, membangun program upskilling atau reskilling internal, misal akademi QA automation dan kemitraan dengan kampus untuk menciptakan jalur talenta yang berkelanjutan. Untuk kesimpulan akhir, PT NIT telah memiliki fondasi dan proses rekrutmen yang baik, namun untuk mempertahankan pertumbuhan daya saingnya, perusahaan perlu beralih dari pendekatan rekrutmen reaktif ke pendekatan perencanaan SDM yang strategis, proaktif, dan berbasis data. Dengan mengimplementasikan rekomendasi yang berfokus pada optimalisasi teknologi, penguatan employer brand, dan fleksibilitas, NIT akan lebih siap dalam merekrut dan mempertahankan talenta-talenta terbaik di industri teknologi.